saya Bu Aina. Bu Aina akan mengajar pelajaran IPS selama kalian belajar di rumah. Jadi tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran, jaga kesehatan, dan mari kita mulai belajar. Materi pertama kita adalah ruang dan interaksi antar ruang. Nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, menganalisis interaksi antar ruang, dan menyebutkan syarat terjadinya interaksi antar ruang. Untuk memahami ruang, coba amati ruangan yang ada di rumah kamu. Pertama, ada ruang tamu. Siapa yang biasanya menempati ruang tamu kamu? Yang kedua, coba amati pekarangan. Siapa yang biasanya menempati pekarangan? Jadi, kalau di ruang tamu biasanya yang menempati itu ada manusia. Manusianya itu biasanya teman-teman kamu yang datang ke rumah, teman-teman orang tua kamu yang datang ke rumah, atau saudara-saudara kamu. Lalu pekarangan. Di pekarangan biasanya ditempati oleh burung, ditempati oleh pohon, ditempati oleh kupu-kupu, ditempati oleh rumput. Maka dari itu pekarangan juga dikatakan sebagai ruang. Lalu apa sih itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi misalnya kalau ada di laut, laut juga bisa dikatakan ruang karena laut menjadi tempat tinggal ikan. Dari video tadi kita tahu bahwa si anak laki-laki berpindah dari kamarnya lalu ke ruang keluarga lalu ke kamar mandi. Habis dari kamar mandi dia kembali ke ruang keluarga lalu ke kamarnya. Itu bisa dikatakan sebagai interaksi antar ruang. Lalu apakah itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara ruang satu dengan ruang yang lainnya. Jadi contohnya nih, misalnya kamu di ruang keluarga nonton TV tapi tidak ada makanan, akhirnya kamu mengambil makanan ke ruang dapur. Itu bisa dikatakan sebagai interaksi antar ruang. Syarat interaksi antar ruang ada 3. Yang pertama adalah kondisi saling melengkapi. Misalnya wilayah A surplus beras, lalu wilayah B surplus ikan. Karena wilayah A tidak punya ikan, akhirnya mereka berinteraksi dengan wilayah B yang surplus ikan sehingga mereka saling melengkapi. Syarat interaksi antar ruang yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Contohnya adalah wilayah A, kita misalkan sebagai Kediri, dia punya surplus sayuran tapi minus ikan. Wilayah B kita misalkan Surabaya, surplus ikan minus sayuran. Wilayah C kita misalkan Tulungagung, surplus ikan minus sayuran. Kediri akan cenderung melakukan interaksi antar ruang dengan wilayah C atau Tulungagung, karena wilayah Kediri lebih dekat dengan Tulungagung daripada Surabaya. Itulah yang dinamakan kesempatan antara. Syarat interaksi antar ruang yang ketiga adalah kemudahan transfer. Jadi kemudahan transfer ini harus didukung sama sarana prasarana yang memadai. Misalnya kalau wilayah A surplus beras dan wilayah B minus beras, tetapi jalannya rusak atau jembatannya ambrol, maka mereka tidak akan melakukan interaksi antar ruang. Karena apa? Jika mereka melakukan interaksi membutuhkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, kemudahan transfer harus diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Oke, cukup sekian dari Bu Aina. Semoga dapat bermanfaat dan barokah. Maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.